warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan mempresentasikan hasil penelitian hibah internal tahun 2021. Efektivitas virtual learning dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai persiapan persalinan saat pandemi COVID-19 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tahun 2021. Dilaksanakan oleh Desi Rusmiati SSIT MKM dan Dwi Wayuni SKM MKM. Latar belakang penelitian ini adalah pandemi COVID-19. COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi di Cina, tepatnya di Wuhan di tahun 2019. Lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 ini menyebar hampir ke seluruh wilayah. Dan DKI Jakarta serta Jawa Barat merupakan wilayah dengan kasus yang tinggi. Kemudian pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan hal ini tentu sangat berdampak pada ibu hamil. Ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin ini merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan COVID-19 sehingga memerlukan perhatian secara khusus. Dengan diberlakukannya PSBB, kelompok ibu hamil ini memiliki keterbatasan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, sehingga kunjungan kepada fasilitas kesehatan dilakukan hanya pada saat kondisi-kondisi yang darurat saja. Proses transfer informasi, proses pendidikan kesehatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, ini tidak juga dapat dilakukan. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan efektivitas virtual learning dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai persiapan persalinan saat pandemi COVID-19 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tahun 2021. Manfaatnya yang pertama adalah mendapatkan alternatif dalam menyampaikan informasi kesehatan. Yang kedua, menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk video serta terlaksananya salah satu tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain one group test and post test design, kuasi eksperimen, di mana pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali sebelum dan sesudah intervensi. Intervensinya berupa pembelajaran secara virtual menggunakan media video. Dilakukan di Kecamatan Cimanggis tahun 2021 kepada 100 orang ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kemudian data yang terkumpul dianalisa menggunakan uji McNemar dan juga uji Wilcoxon. Pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan intervensi ini. Universitas MH Tamrin mempersembahkan prinsip pencegahan COVID-19 bagi ibu hamil oleh Desi Rusmiati SSIT MKM dan Dwi Wahyuni SKM MKM. Pencegahan umum. Selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, terutama setelah menyentuh barang. Selalu menggunakan masker saat berpergian atau bertemu dengan orang. Rajin melakukan olahraga. Istirahat yang cukup. Makan makanan dengan gizi yang seimbang, serta mempraktekkan etika batuk dan bersin. Upaya pencegahan umum untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Mencuci tangan dengan sabun selama 40-60 detik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 70% selama 20-30 detik. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Saat sakit, tetap gunakan masker dan jangan banyak beraktivitas di luar. Saat batuk bersin, tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau lakukan sesuai etika batuk bersin. Mencegah penularan COVID-19 dengan menggunakan masker akan lebih efektif jika dibarengi dengan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Masker medis digunakan untuk ibu yang sedang sakit atau ibu saat persalinan. Nah, bagi ibu dan keluarga yang sehat dapat menggunakan masker kain. Selalu ingat untuk tidak menyentuh daerah mata, hidung, dan mulut saat kondisi tangan kotor ya. Jika tidak mendesak, hindari berpergian ke negara atau tempat yang terjangkit COVID-19. Bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan
segera menghubungi layanan hotline COVID-19 di nomor 119 extension 9. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 dari sumber yang terpercaya. Pelayanan persalinan di masa pandemi COVID-19. Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemilihan tempat persalinan ditentukan berdasarkan kondisi ibu saat screening risiko persalinan, kondisi saat infartu, dan status ibu dikaitkan dengan COVID-19. Maka, tindakan pertama yang akan ibu terima di tempat pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan atau screening COVID-19. Jika hasil screening negatif, ibu akan mendapat pertolongan persalinan di tempat pelayanan kesehatan setempat. Jika hasil screening positif dan ibu tidak mengalami keadaan gawat darurat, maka ibu dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Jika tempat rujukan penuh atau ibu mengalami keadaan gawat darurat, maka ibu dirujuk ke rumah sakit non-rujukan COVID-19 dan petugas medis wajib menggunakan APD yang sesuai. Ibu hamil sebaiknya melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan atau sebelum tanda-tanda persalinan. Jika ibu hamil mengalami keluhan atau ketidaknyamanan akibat kehamilan, maka ibu sebaiknya tetap di rumah dan berkonsultasi secara online dengan tenaga kesehatan. Hal-hal yang perlu didiskusikan dengan tenaga kesehatan sebelum persalinan, antara lain, siapa yang akan menolong persalinan, di mana ibu akan bersalin, siapa pendamping ibu saat bersalin, kendaraan yang akan ibu gunakan ke rumah sakit, dan metode persalinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian juga sudah kami hakikan dari hasil penelitian didapatkan kelompok ibu hamil mayoritas berada di usia 20-35 tahun, berpendidikan SMA, kemudian 50% bekerja, usia kehamilan paling banyak, usia kehamilan trimester 3, paritas paling banyak adalah hamil anak pertama, dan mayoritas ibu melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa sebelum dilakukan intervensi, ada sebanyak 51% ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang baik, dan setelah dilakukan intervensi, 100% ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian dilihat lebih detail sebelum intervensi, rata-rata skor yang didapatkan oleh ibu hamil adalah 11,7, dengan skor paling rendah 7 dan paling besar 15. Kemudian setelah intervensi, rata-rata meningkat menjadi 14,86, dengan nilai paling kecil 13 dan nilai paling besarnya 15. Uji dari McNemar didapatkan tidak ada ibu yang mengalami penurunan skor setelah mengikuti intervensi. Kemudian ada sebanyak 87 ibu hamil yang mengalami peningkatan skor setelah dilakukan intervensi, dan ada sebanyak 13 ibu hamil yang skornya itu tetap, baik sebelum maupun sesudah intervensi. Uji statistik dari uji McNemar dan juga uji Wilcoxon ini menunjukkan nilai p-value kurang dari alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 51% ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang baik sebelum diberikan intervensi, dan setelah diintervensi peningkatan pengetahuan meningkat, seluruh ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian virtual learning menggunakan video animasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sehingga rekomendasi yang bisa dilakukan yang diberikan adalah video animasi dapat menjadi alternatif bagi petugas kesehatan dalam memberikan informasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.